Negara di kawasan Teluk geram usai kilang minyak mereka terancam imbas perang Amerika Serikat-Iran. Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Arus mudik jelang Lebaran sempat diguyur hujan. Arus lalu lintas tol layang MBZ ramai lancar. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak hari ini hanya di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi yang pertama, saudara. Kementerian Agama menggelar sidang isbat dalam penentuan Lebaran tahun 2026. Hasil sidang isbat Lebaran 2026 ini jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Penentuan Lebaran 2026 dilakukan di auditorium kantor Kementerian Agama di Jakarta. Dalam menentukan Lebaran tahun ini, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil pemantauan hilal masih berada di bawah ufuk. Kementerian Agama telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada Sabtu 21 Maret. Data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Saudara, Masjid Gede Kauman di Yogyakarta menggelar takbir keliling yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Lomba ini untuk menyambut malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Takbir keliling yang digelar di area Masjid Gede Kauman diikuti oleh 10 kelompok yang diseleksi di sekitar Keraton Yogyakarta. Setiap kelompok berisi 50 hingga 100 orang. Pemenang ditentukan berdasar semangat takbir, kekompakan tim, serta keindahan busana dan kreativitas dalam menampilkan ornamen Islami. Lomba ini setiap tahun diadakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Biasanya diadakan H-1 sebelum Hari Idul Fitri itu sendiri. Yang dinilai ini semangat takbirnya yang paling utama semangat takbir. Karena dari nama kita sendiri adalah Gema Takbir Jogja, yang mana semangat takbirnya tersebut yang paling dicari. Saudara, arus lalu lintas di Tol Muhammad bin Zayed atau MBZ pada Kamis malam terpantau lancar setelah sebelumnya mengalami kepadatan. Arus kendaraan di Tol MBZ sudah kembali normal. Meski sedang diguyur hujan pada Kamis malam, kecepatan kendaraan terlihat sudah kembali stabil di Bandung pada Kamis sore. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota yang melanjutkan perjalanan mudik. Para pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak pandang. Sementara itu, arus mudik di Jembatan Suramadu terpantau ramai lancar pada Kamis malam dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Pemudik yang bekerja di Surabaya dan sekitarnya memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari karena cuaca yang tidak panas. Hari ini diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan roda 2 menyeberang ke Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu.
Saudara, serangan drone menghantam kilang minyak di Pelabuhan Ahmadi di Kuwait. Serangan ini memicu kebakaran di kilang minyak. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi di area kilang Ahmadi. Perusahaan minyak negara Kuwait menyatakan kebakaran akibat serangan drone ini telah berhasil dipadamkan. Serangan drone ke kilang minyak ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Iran menyerang fasilitas perusahaan minyak raksasa Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Ledakan bola api membumbung tinggi di udara. Bola api besar membumbung ke langit setelah fasilitas minyak di Aramco terkena serangan Iran pada Rabu malam. Sementara kilang Samref milik Aramco di Pelabuhan Yanbu, Laut Merah, ini juga menjadi sasaran serangan udara pada hari Kamis. Serangan ke sejumlah negara Teluk ini sebagai respons balasan atas serangan Amerika Serikat Israel terhadap instalasi energi Iran. Pemerintah Arab Saudi menggelar pertemuan dengan para menteri luar negeri negara Arab dan Islam di Riyadh guna membahas upaya mendukung keamanan dan stabilitas kawasan di tengah perang Iran. Pertemuan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dari Qatar, Yordania, Suriah, Mesir, Turki, dan Bahrain. Forum ini menjadi bagian dari upaya merespons konflik Timur Tengah yang kian meluas di kawasan Teluk. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya berhak mengambil kemungkinan tindakan militer terhadap Iran jika dianggap perlu dalam menghadapi perang yang telah berlangsung hampir 3 pekan dan mengganggu pasokan energi global. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Serangan udara Israel ini menghantam Bachura di pusat kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Sebuah bangunan apartemen hancur akibat serangan ini. Serangan udara Israel ini mengakibatkan bangunan ini seketika runtuh. Israel mengklaim gedung itu digunakan oleh Hezbollah sebagai fasilitas untuk menyimpan dana dalam jumlah yang besar. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi melalui media sosial sekitar 1 jam hingga 1,5 jam sebelum serangan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis video serangan di Lebanon. Israel menargetkan lokasi yang diduga menjadi tempat Hizbullah di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Israel juga menyerang para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Bin Jebel. Iran melancarkan serangan ke Tel Aviv menggunakan rudal klaster sebagai balasan atas pembunuhan pejabat senior Iran Ali Laryani. Proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Warga bergegas ke tempat perlindungan saat Iran rudal klaster menargetkan Israel Tengah. Serangan Iran ini menewaskan 2 orang di kawasan Ramat Gan. Saudara, proses evakuasi seorang anak dari reruntuhan bangunan di Tehran, Iran ini berlangsung secara dramatis. Setelah terjebak di bawah puing-puing bangunan, anak tersebut berhasil diselamatkan dan langsung dibawa oleh ambulans untuk mendapatkan perawatan medis.
پاشو برپا پاشو برپا پاشو برپا میتونی ببری؟ Penuh hati-hati, tim penyelamat mengevakuasi seorang anak dari puing-puing bangunan yang runtuh akibat serangan udara di Teheran, Iran. Setelah berjibaku, sang anak akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke ambulans untuk mendapat perawatan medis. Usai penyelamatan, petugas lainnya menyebar berupaya mencari kemungkinan ada korban lainnya di antara reruntuhan bangunan. Rekaman video lain memperlihatkan petugas bulan sabit merah Iran tengah menyelamatkan seorang pria dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Pria tersebut tampak terluka akibat terjebak di lantai 4 bangunan yang roboh usai dihantam serangan AS Israel. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan beberapa jenazah korban tewas di tengah reruntuhan bangunan. دستور به عملیاتی ما اعلام شد ساعت 2:30 صبح با تیم تخصصی آوار و سگ‌های زنده‌یاب به این منطقه مسکونی که پشت سر هم می‌بینیم وارد شدیم. در فیض حادثه با تیم‌های استان تهران موفق شدیم توی طبقه 4 یک نفر رو به صورت زنده بیرون بیاریم و بعد از اون تجسس‌های بعدی ما که شروع شد جز تو همون طبقه پیکر شهید دختر پیدا کنیم و پیکر چند تا خانم رو پیدا کنیم و همچنین که ساعت الان حدوداً 12 ظهر هست هنوز درگیر آوار هستیم. Petugas mengerahkan alat berat untuk membantu proses pencarian dan pembersihan material bangunan yang runtuh. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari. Lebih dari 1.400 orang di Iran dilaporkan tewas selama perang berlangsung. Saudara, negara di kawasan Teluk geram usai kilang minyak mereka terancam imbas perang Amerika Serikat-Iran. Saudara, konflik Iran dengan Amerika Serikat Israel berlarut-larut dan semakin merugikan banyak negara di Timur Tengah. Serangan drone yang terbaru menyasar kilang minyak di Kuwait dan fasilitas perusahaan minyak di Riyadh, Arab Saudi. Memasuki pekan ketiga, konflik antara Iran dan Amerika Serikat Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan semakin meluas. Bola api besar melintas di langit menghantam fasilitas minyak raksasa Aramco di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu malam. Sehari setelahnya, giliran kilang minyak di Pelabuhan Ahmadi di Kuwait diserang drone. Perusahaan minyak negara Kuwait menyatakan kebakaran akibat serangan drone ini telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam Bacora di pusat kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Sebuah bangunan apartemen hancur akibat serangan ini. Israel mengklaim gedung itu digunakan oleh Hizbullah sebagai fasilitas untuk menyimpan dana dalam jumlah besar. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video serangan di Lebanon. Israel menargetkan lokasi yang diduga menjadi tempat Hizbullah di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Israel juga menyerang para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Bin Jbeil. Di tengah meningkatnya eskalasi saling serang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, pemerintah Arab Saudi menggelar pertemuan dengan para menteri luar negeri negara Arab dan Islam di Riyadh. Pertemuan yang berlangsung Kamis dihadiri Menlu dari Qatar, Jordania, Suriah, Mesir, Turki, dan Bahrain. Menlu Arab Saudi menyebut pihaknya berhak mengambil kemungkinan tindakan militer terhadap Iran jika dianggap perlu karena telah mengganggu pasokan energi global. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes,
the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Sementara itu, Amerika Serikat kecewa pada NATO yang tak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Presiden Trump mengeluhkan jika keputusan NATO buruk bagi kemitraan. Sebelumnya, Trump meminta bantuan sekutunya untuk terlibat atas perang yang terjadi di Timur Tengah. Disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Menanggapi belum adanya tanda-tanda perang mereda antara Iran dan Amerika Serikat Israel, Kanselir Jerman menegaskan Uni Eropa tidak akan membuka jalur laut yang diblokir di Timur Tengah. Akibatnya, hingga kini tercatat minyak mentah Brent terus naik, menyentuh $114 Amerika Serikat per barel dari yang sebelum perang $73 Amerika Serikat per barel. Saudara, eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel meluas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sementara negara-negara Arab dan NATO terus mengecam perang karena banyaknya kilang minyak yang menjadi sasaran rudal. Kita akan membahasnya bersama pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam Mbak Valen. Iya Mas Anton, ini NATO menolak untuk membantu Amerika Serikat, sementara Iran ditekan Arab Saudi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan eskalasi perang di Timur Tengah saat ini? Ya, jelas ini fasenya memang sudah semakin meningkat ya. Kalau misalnya kita lihat dari staging dari awal ketika Amerika melakukan serangan, lalu stage kedua adalah ketika Iran melakukan retaliasi, lalu kemudian stage ketiga Iran mencoba meluaskan ketika dia ikut menyerang misalnya aset-aset yang digunakan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah, dia mencoba meluaskan dari sisi konfliknya, dan terakhir adalah escalation threat. Bagaimana kemudian ini susah untuk menjadi deeskalasi, tapi justru eskalasi ini yang bisa kita lihat bagaimana kemudian Iran juga punya concern untuk menyerang target-target infrastruktur di kawasan. Itu satu. Kedua, yang terkait NATO memang menarik bahwa sebenarnya pertemuan hari ini di Brussels itu kan sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan sebelumnya di hari Senin ketika mereka mencoba untuk mendiskusikan apakah misalnya Uni Eropa merasa penting untuk meluaskan operasi Aspides yang mereka jalankan, operasi maritim di Laut Merah untuk sampai ke Selat Hormuz, dan mereka sepakat untuk tidak. Dan hari ini semakin menegaskan bahwa mereka bilang bahwa ini bukan perang kita. Walaupun juga ini ada kegelisahan mereka gitu ya, ada kegelisahan mereka ketika juga sudah merespon. Jangan sampai nanti misalnya Trump juga mengatakan ketika perang Rusia Ukraina bilang ini bukan perangnya Amerika Serikat, mereka juga deg-degan ini nanti kayak gimana. Sementara sudah, walaupun saya juga cukup paham bahwa di Uni Eropa di sisi lain gitu ya, dalam beberapa satu tahun belakangan ini kan juga sering kali dipermalukan oleh Trump gitu ya. Jadi Trump tidak menganggap bahwa mereka adalah partner equal, mereka partner yang penting. Buktinya apa? Trump sering beberapa kali gitu misalnya melantarkan ancaman tarif, belum lagi ketika kita bicara NATO, Trump juga ingin mencaplok Greenland misalnya ya. Jadi ini yang bagi saya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga NATO ini menunjukkan ada fase yang baru terkait bagaimana relasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa serta NATO pasca dari perang ini. Ini yang nanti akan ke depan kita lagi akan kembali cermati bahwa dampaknya itu ternyata juga ada banyak. Belum lagi misalnya sekalipun Uni Eropa itu tidak punya dampak langsung ya, jadi bahwa ini agak jauh, tapi mereka juga punya concern bagaimana kemudian harga gas itu melonjak mencapai 25% ketika misalnya pemerintah Iran itu kemudian menyerang LNG hub-nya di Qatar, itu yang kemudian membuat harga gas meroket. Di sisi lain mereka kemudian jadi gamang.
apakah mereka harus membuka misalnya gas dengan Rusia atau tidak? Nah, ini yang bagi saya kemudian situasinya menjadi lebih kompleks. Nah, Mas Anton, berarti untuk hasil pertemuan di Brussels ini berarti bisa berpengaruh ya terhadap perang di Timur Tengah? Bisa meredakan nggak kira-kira? Mereka sebenarnya sama-sama punya sepakat standpoint bahwa mereka mengecam Iran, buktinya juga mereka ingin memberikan sanksi, ya, jadi memberikan sanksi kepada entitas-entitas tertentu. Tapi mereka sama-sama juga sepakat. Jadi ada kesepahaman yang sama terkait Iran, tapi mereka hanya tidak sepakat dalam penggunaan senjata. Gitu. Jadi mereka tidak mau mengamankan Hormuz sepanjang senjata masih digunakan. Kalau senjata sudah tidak digunakan, mereka punya concern yang sama. Itulah yang kemudian ditunjukkan misalnya oleh Jerman. Mereka ingin membuka bagaimana ketegangan ini bisa mereda sehingga kemudian Selat Hormuz itu bisa kembali menjadi lebih normal gitu ya. Nah, itu yang mereka concern sepanjang senjata. Jadi mereka concern, mereka nggak mau ikut terlibat dalam penggunaan kekerasan, penggunaan senjata. Tapi untuk deeskalasi dan lain-lain mereka punya concern yang sama sebenarnya dengan Iran. Itu. Ya, Anda mengatakan bahwa kondisi saat ini di Selat Hormuz itu membuat kegelisahan oleh sejumlah pihak. Tapi Mas, kalau melihat apa yang terjadi beberapa waktu terakhir, beberapa kilang minyak ini mulai terancam akibat perang Amerika Serikat dan juga Iran. Apa yang Anda baca dari situasi saat ini? Ya, jelas Iran ingin mencoba untuk mengontrol pergerakan di Selat Hormuz, dan bagi dia ketika kita bicara adalah perang asimetris, itulah salah satu bentuk kemenangan. Yang kecil bisa ikut mendikte peperangan gitu. Jadi ini adalah salah satu poin kemenangan strategisnya bagi Iran, dan ini Iran ingin menjaga. Selain dari kalau misalnya ada data terakhir itu menunjukkan bahwa serangan yang menggunakan misal itu mulai terjadi peningkatan. Jadi dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan klaim-klaim yang diberikan oleh Amerika Serikat bahwa mereka sudah berhasil melumpuhkan kemampuan militernya Iran, sebenarnya itu adalah data yang salah. Buktinya apa? Mereka tetap melakukan perlawanan dan mereka ikut bisa mendikte. Kenapa saya bilang bisa ikut mendikte? Mereka bisa menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak boleh lewat. Dan orang akhirnya kemudian takut. Amerika ingin mengajak, ayo kawal bareng-bareng, pada nggak ada yang mau. Artinya apa? Mereka, jadi dengan kata lain, apa yang Iran sampaikan, itu walaupun orang bilang, oh ini gertak sambal kan udah 100%, tapi kok nggak ada yang berani juga. Gitu. Jadi bagi saya ini adalah salah satu. Jadi sejauh ini adalah kemenangan strategis Iran. Bagaimana Iran kemudian bisa mendikte peperangan ke arah mana. Gitu. Jadi menang di medan pertempuran, di battle, iya bagus. Tapi itu tidak sama dengan bahwa dia akan mendapatkan kemenangan, victory. Gitu. Ini yang, dan Iran selalu mencoba untuk memainkan itu. Saya kecil, gitu. Inilah perang asimetris, tapi saya bisa ikut menentukan siapa yang bisa lewat, dan Selat Hormuz adalah titik strategis ketika kita bicara tentang perang ini. Oke. Di sisi lain, Mas, beberapa waktu terakhir ini juga Menteri Luar Negeri di negara Arab ini juga berkumpul. Nah, seberapa kuat tekanan negara Arab terhadap konflik ini, terutama terhadap Iran sendiri? Jelas tadi yang bilang bahwa mereka punya hak dari awal, dari hari ketika mereka dapat serangan, mereka sebenarnya punya hak untuk melakukan serangan balasan, gitu ya. Kalau misalnya ngomong kedaulatan, mereka diserang, gitu. Tapi kan mereka tidak melakukan itu. Artinya apa? Mereka juga, bagi saya ketika kita melihat itu, bahwa mereka juga tahu bahwa ini sebenarnya perangnya bukan perang mereka. Tapi mereka juga dikasih sinyal bahwa yang diserang adalah pada awalnya adalah entitas-entitas atau fasilitas yang digunakan oleh Amerika Serikat. Gitu. Walaupun kemudian bergeser, ada fasilitas, ada infrastruktur, ada hotel dan lain-lain. Jadi di satu sisi di Teluk juga, walaupun Qatar juga sudah melakukan peningkatan untuk kategori hubungan diplomatik, mereka melakukan persona non grata dan yang lain belum diikuti. Tapi mereka juga cukup berhitung gitu ya. Di satu sisi mereka ketika kita bicara tentang peperangan ini sudah masuk ke hari 19 misalnya, mereka tahu bahwa pertahanan mereka makin lama itu makin rapuh. Interceptor makin lama makin banyak digunakan. Walaupun mereka bilang ini sukses rate selalu di atas 90%, tapi mereka tahu bahwa semakin lama interceptor ini digunakan, artinya stoknya semakin sedikit. Stok semakin dikit akan equal dengan pertahanan mereka. Itu menjadi makin rapuh gitu. Nah, ini yang mereka selalu mengkalkulasi. Ini bukan perang kita, tapi mereka juga punya dampak. Kalau saya ingin melakukan serangan Iran seperti ini seberapa lama nanti. Jadi ada banyak kalkulasi. Jadi itulah tidak mengherankan pertemuan negara-negara Teluk itu selalu meminta Iran untuk menghentikan serangan kepada mereka.
gitu. Mereka cuma mampu sebatas itu. Mereka untuk bergerak lebih jauh dari itu, mereka dengan apa namanya? Bagi saya mereka penuh kalkulasi. Karena kalau ingin mereka melakukan serangan balas, tentu pada awal-awal peperangan itu sudah dilakukan, tapi kan kenyataannya tidak. Itu Mbak Valen. Baik, terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat militer Anton Ali Abbas. Salam sehat selalu, Mas Anton, untuk Anda dan juga keluarga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai arus mudik ke jelang Lebaran 2026 yang menyatakan hampir 120.000 orang ini telah menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak, Banten. Bahkan jumlah pemudik tahun 2026 naik sebesar 23%. Saudara, pada Kamis malam kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Sekitar pukul 9 pada Kamis malam arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Dan hari ini lebih dari 80.000 kendaraan melintas menuju ke arah timur Jawa. Sejak 11 Maret hingga 18 Maret 2026 ini tercatat lebih dari 523.000 kendaraan telah melintas dari gerbang tol Cikatama. Sementara itu arus mudik jelang Lebaran 2026 hampir 120.000 orang telah menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak, Banten. Pada Kamis malam ini antrian pemudik terlihat di Pelabuhan Merak, Banten dan menurut ASDP tercatat ada 34.969 kendaraan dengan total lebih dari 119.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Volume kendaraan pada mudik 2026 ini meningkat sebesar 23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu lintas di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah ramai lancar di malam hari ini. Arus kendaraan pemudik yang keluar dari gerbang tol Pejagan menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah meningkat. Meski terjadi kepadatan di beberapa titik di jalur Ketanggungan yang disebabkan oleh keluar masuknya kendaraan dari rumah makan, SPBU, dan toko oleh-oleh, tapi hal ini tidak menimbulkan kemacetan panjang kendaraan. Nah, malam hari ini saatnya saya mengajak Anda untuk memantau arus mudik di beberapa titik. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Jan dan juru kamera Julian Fernando di Pelabuhan Merak dan Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid di gerbang tol Cikatama. Kita ke Edwin Jan terlebih dahulu. Selamat malam Edwin. Jadi bagaimana perjalanan ataupun mobilisasi arus mudik di Pelabuhan Merak pada malam hari ini? Selamat malam, Valen dan juga saudara. Terkait dengan mobilisasi dan juga volume kendaraan hingga malam ini terpantau lebih lengang dibandingkan jika dengan hari kemarin, yakni hari kedua dari puncak arus mudik. Nah, prediksi dari PT SDP Indonesia Ferry memang menyatakan 17 hingga 19 hari ini adalah puncak arus. Dan kalau kita lihat pergerakannya, memang untuk malam hari ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena kalau disampaikan oleh pengurus dari pelabuhan, pengelola pelabuhan, menyampaikan waktu sehabis maghrib hingga subuh nanti merupakan waktu paling banyak. Jadi sebenarnya kami masih menanti ini apakah nantinya akan ada volume kendaraan yang cukup signifikan untuk masuk mulai pukul 11 malam hingga menuju sahur jam 3 pagi. Dan Valen dan saudara, ini mungkin data yang mungkin bisa mendukung terkait dengan pergerakan dari tahun ke tahun. Nah, ini kalau dilihat dari tahun ke tahun, ini ada peningkatan Valen dan juga saudara. Jadi memang walaupun lengang di sini, tapi datanya meningkat. Nah, kalau untuk hari ini sendiri, tadi dari pukul 2 siang ini sampai di pukul 6 sore ini ada pergerakan. Sebelumnya itu tadi ada 119.000 lebih orang. Dan sekarang tercatat tadi pada pukul 6 sore hingga sebelum maghrib tercatat oleh PT SDP di sini sudah dilintasi oleh 142.654 orang. Ini berarti ada kurang lebih 22.000 penumpang yang bertambah. Lalu untuk kendaraan sendiri dari tadi siang itu 34.969, sekarang 41.700
739. Ini naik 18% dibandingkan tahun lalu dan masih akan terus bertambah karena memang belum penutupan hari, Valen dan saudara. Lalu Valen dan juga saudara, ini kalau kita lihat dari data kumulatif masa angkutan lebaran dari H-10 sebelum lebaran yang memang telah ditetapkan tanggal 21 Maret 2026 itu hingga hari ini H-2 ini total penumpang ada kenaikan 4,2% dan total kendaraan naik 9,9% jika dibandingkan dengan tahun lalu year on year. Jadi memang walaupun pelabuhan ini terbilang lengang dan juga landai untuk volume kendaraannya, tapi ada peningkatan. Nah, ini memang telah diantisipasi oleh PT SDP sebagaimana memang beberapa strategi telah diterapkan, Valen dan juga saudara, mulai dari pembagian ada 3 pelabuhan dan 7 dermaga yang diaktifkan, dioptimalisasi. Di sana ada Ciwandan untuk roda 2, lalu juga untuk di roda 4 kendaraan pribadi dan penumpang perseorangan ada di tempat saya melaporkan sekarang, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan BBJ untuk angkutan-angkutan besar serta bus-bus besar. Nah, Valen dan juga saudara, selain itu ada juga sistem kebijakan tiket single ticketing. Nah, ini bisa dimaksimalkan oleh para pemudik yang belum berangkat, baik mereka yang dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Ini masih akan berlaku hingga 20 Maret besok, Valen, sampai 2359. Setelahnya kembali untuk eksekutif dan juga kelas reguler akan kembali berbeda untuk harganya. Lalu berikutnya, Valen dan juga saudara, ada yang membuat mungkin di sini kendaraan ini itu menjadi lebih lengang karena disampaikan oleh PT SDP ada sistem TBB, tiba, bongkar, dan berangkat, yang berarti tidak ada pengangkatan atau tidak ada roll-in setelah kapal ini berlabuh di Pelabuhan Merak. Jadi dari Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, lalu langsung berangkat lagi tanpa membawa adanya muatan kendaraan atau bahkan penumpang. Nah, ini juga akan mempercepat flow dan juga waktu roll-in roll-out supaya penumpang tidak menunggu terlalu lama. Sekarang kalau dilihat dari pantauan udara, Valen dan juga saudara, terpantau ada beberapa baris saja yang masih menunggu kapal, dan baru saja saya mendengar ada pengumuman yang diumumkan, ini berarti kapal akan segera datang dan segera mengangkut para pemudik. Diharapkan pemudik dapat kembali mengecek jadwal keberangkatan dan pastikan segala bentuk kesiapan baik kesehatan maupun kelaikan kendaraan, karena bukan hanya berangkat dari perantauan ke Pelabuhan Merak, tapi melanjutkan dari Pelabuhan Bakauheni nantinya menuju Jalan Trans Sumatera. Itu yang diimbau oleh di konferensi pers yang baru saja kita dengarkan pukul kurang lebih 9 malam tadi. Untuk sekarang ini ya, Valen, yang bisa disampaikan. Kami kembalikan ke studio, Valen. Ya, ada sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pihak ASDP untuk mengurai kemacetan di pelabuhan sehingga pergerakan pemudik baik itu mobil ataupun juga pejalan kaki ini bisa berlangsung secara kondusif. Itu di Merak. Kalau di Cikatama bagaimana? Tadi dari gambar yang Anda lihat di kaca Kompas TV itu perjalanan sudah ramai lancar. Apakah artinya sudah melewati masa puncak arus mudik, Eril? Ya, malam Valen dan saudara, bahwa memang untuk di jalur Cikatama ini sendiri sudah mulai ramai lancar kembali, yang dimana memang jika kita melihat pada puncak arus mudik pada tanggal 18 Maret ini mengalami peningkatan, tetapi pada hari ini untuk jalur gerbang tol Cikatama ini sudah mulai terpantau ramai lancar, yang dimana untuk skema rekayasa lalu lintas ini masih dilakukan pada jalur gerbang tol Cikatama dari kilometer 70 menuju 414 dengan one way nasional, yang dimana untuk dari kilometer 36 hingga 70 juga masih dilakukan dari kontraflow, yang dimana ini dilakukan dengan sistem buka tutup, Valen, dengan melihat situasi dari kepadatan yang ada. Jika memang terjadi kepadatan maka akan dilakukan kontraflow, namun jika sebaliknya ataupun lancar maka kontraflow ini akan dilakukan penutupan pada kilometer 36 hingga ke kilometer 70. Dan selain itu juga bahwa tidak hanya dari kilometer 70 hingga ke 414, Valen, yang dilakukan one way, namun untuk kilometer 414 hingga menuju ke 459 ini dilakukan dengan one way lokal, Valen, yang dimana ini untuk juga mengurai dari kepadatan yang ada, Valen, karena memang untuk data per hari ini untuk kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikatama ini terhitung sudah lebih dari 82.000 kendaraan yang melintas. Memang jika kita melihat pada tanggal 11 hingga tanggal 18 Maret ini sudah lebih dari 523.000 kendaraan yang melintas menggunakan dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah timur Jawa, Valen, yang dimana dari Jasa Marga juga hingga saat ini masih mengoptimalisasi dengan menjagakan sebanyak 22 gardu tol, Valen, yang dimana ini untuk menunjang dari akses masuk para pemudik. Dan selain itu juga bahwa dari
puncak arus mudik ini memang diprediksi pada tanggal 18 Maret, namun jika kita melihat pada hari ini, Valen, lebih lenggang dibandingkan pada hari kemarin untuk kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa. Dan selain itu juga, Valen, bahwa untuk data arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang. Valen. Ya, perjalanan di gerbang tol Cikatama ini mulai lengang, itu artinya para pemudik sudah ada kemungkinan tiba di kampung halaman untuk melaksanakan lebaran yang menurut sidang isbat ini hasilnya akan jatuh di tanggal 21 Maret 2026. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan Eri Wiranata di gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Edwin Chan di Pelabuhan Merak. Sehat-sehat selalu kawan-kawan, terima kasih atas informasi yang terus dibagikan kepada pemirsa Kompas TV. Saudara, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran tahun ini jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Kementerian Agama telah menggelar sidang isbat dalam menentukan Lebaran tahun 2026. Hasil sidang isbat Lebaran tahun ini jatuh di hari Sabtu 21 Maret 2026. Penentuan Lebaran tahun ini dilakukan di Auditorium Kantor Kementerian Agama di Jakarta. Dalam menentukan Lebaran 2026, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dari hasil pemantauan hilal ini masih berada di bawah ufuk. Kementerian Agama pun telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh di hari Sabtu 21 Maret. Data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Sementara itu, Saudara, Masjid Gede Kauman di Yogyakarta menggelar takbir keliling yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Lomba ini untuk menyambut malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Takbir keliling yang digelar di area Masjid Gede Kauman diikuti oleh 10 kelompok yang diseleksi di sekitar Keraton Yogyakarta. Setiap kelompok ini berisi 50 hingga 100 orang. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan semangat takbir, kekompakan tim, serta keindahan busana dan kreativitas dalam menampilkan ornamen Islami. Lomba ini setiap tahun diadakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Biasanya diadakan H-1 sebelum Hari Idul Fitri itu sendiri. Yang dinilai ini semangat takbirnya yang paling utama semangat takbir. Karena dari nama kita sendiri adalah Gema Takbir Jogja, yang mana semangat takbirnya tersebut yang paling dicari. Saudara, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh di hari Jumat 20 Maret 2026. Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah global tunggal yang berbasis data astronomi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir ini meminta semua pihak untuk saling menghargai pendapat jika terjadi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Pusat Muhammadiyah terus melakukan ikhtiar yang kami harapkan dari bersambut dengan berbagai kalangan kaum muslim baik di Indonesia maupun di dunia Islam menuju kalender
kalender Hijriah Tunggal global. Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh di hari Jumat 20 Maret 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil penghitungan Lajnah Falakiyah Pesantren Al-Falah Kediri. Pengurus Pondok Pesantren menyebut keputusan tersebut mengacu pada sistem kalender Falakiyah yang telah disusun oleh pesantren. Pihak pesantren menegaskan keputusan ini lebih diperuntukkan bagi komunitas internal dan alumni pesantren. Meski demikian, kalender tersebut kerap dijadikan rujukan oleh masyarakat luas. Dasar kami di Pondok Pesantren mengapa berpuasa di 19 Februari dan juga berlebaran pada 20 Maret bisa dilihat di belakang almanak yang beredar luas. Di sana ditampilkan beberapa metode Sulamun Nayyiren, Durul Anik dan juga Pemeris. Ketiga kitab ini kami tampilkan. Untuk yang menjadi rujukan utama adalah Sulamun Nayyiren. Artinya walaupun kita berpedoman pada Sulamun Nayyiren, kita juga mengenal metode Durul Anik dan juga Pemeris. Arus mudik jelang Lebaran sempat diguyur hujan. Arus lalu lintas tol layang MBZ ramai lancar. Saudara, arus lalu lintas di Tol Muhammad bin Zayed atau MBZ pada Kamis malam terpantau lancar setelah sebelumnya mengalami kepadatan. Arus kendaraan di Tol MBZ sudah kembali normal meski sedang diguyur hujan pada Kamis malam. Kecepatan kendaraan terlihat sudah kembali stabil di Bandung pada Kamis sore. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota yang melanjutkan perjalanan mudik. Para pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak pandang. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali kilometer 166 pada Kamis malam ramai lancar. Jumlah kendaraan mudik yang melintas pun mulai turun. Volume kendaraan pada Kamis malam menurun 3% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Meski mengalami penurunan jumlah kendaraan, kondisi arus lalu lintas masih terlihat ramai. Mulai Kamis pagi hingga siang terdapat 74.000 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Cirebon. Di hari yang sama, Kamis malam ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ramai lancar. Seluruh gardu pembayaran pun sudah dibuka. Kamis malam seluruh gardu pembayaran di gerbang tol Kali Kangkung dibuka dan sistem one way lokal masih diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 459 gerbang tol Salatiga. Terlihat kendaraan yang melintasi dominasi mobil pribadi dan bus penumpang. Rata-rata kendaraan yang melintas pada Kamis malam ini cenderung menurun dibanding hari Kamis siang. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.